Shalom semuanya, kita berjumpa kembali dalam interlude Time to Stop and Listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mendengarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu melalui lagu ini. Dari semula kau telah ada, Alfa Omega, awal dan akhir. Kaulah pencipta seluruh semesta, ditinggikan Yesus termulia. Satu-satunya yang ku percaya, di Kalvari tebus hidupku. Kuasa salibnya pulihkan hidupku, diagungkan Yesus termulia. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Saudara sekalian, adakah yang pernah jadi korban iklan? Nggak enak bukan rasanya? Saya pernah melihat sebuah iklan yang tampaknya menarik sekali tentang sebuah produk yang mereka jual. Tapi ketika sudah saya beli dan barangnya datang, ya ternyata apa yang mereka gambarkan di iklan itu nggak seperti kenyataan. Saya bahkan pernah beli sebuah pakaian, ketika datang pakaiannya, kain pakaian itu seperti kain saringan. Dicuci satu kali langsung rusak bentuk kaos itu. Nah saudara sekalian, jadi korban iklan itu memang gak enak rasanya. Coba kita lihat Amsal pasal 9 ayat 1-18. Ini membandingkan antara dua hal. Yang pertama, hikmat yang dipersonifikasikan, seakan-akan hikmat ini satu pribadi. Yang kedua dikatakan seorang perempuan bebal dan cerewet. Yuk kita lihat ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Ini yang pertama, apa yang ditawarkan oleh hikmat. Yang kedua, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Iklannya kira-kira begini. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, apa ini? Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Amsal 9 ayat 1-18. Ya, istilah kameramen kita ini katanya marketing kecap. Semua kecap nomor 1. Padahal kenyataannya nggak begitu kan?
Saya pernah pergi beli sesuatu di toko. Di toko itu saya lupa nominalnya berapa. Waktu diskon 20%, saya beli barang itu harganya kurang lebih Rp100.000 lebih sedikit. Tapi 2 minggu kemudian di toko yang sama ada diskon 70%. Wah, saya pikir ini waktu yang tepat untuk beli. Tapi ternyata ketika sampai di kasir, baju yang sama, warna yang sama, merek yang sama, bahan yang sama, dengan diskon lebih besar, harganya kok jauh lebih mahal, hampir Rp200.000. Jadi rupa-rupanya sebelum didiskon, barang itu harganya dinaikkan dulu sangat banyak, baru didiskon. Ya, jadi korban iklan, 70% off katanya. Nah, saudara sekalian, jadi korban iklan gak enak. Coba kita lihat, hikmat menawarkan kepada kita, hidup kita ini akan jadi sebuah hidup yang bermakna, hidup yang berkualitas, hidup yang baik kalau kita mau dengarkan hikmat. Tapi manusia kadang-kadang tanpa sadar jadi korban iklan. Memilih iklan yang lebih menarik. Air curian manis rasanya. Roti yang dimakan sembunyi-sembunyi sedap rasanya. Iming-iming dosa. Iming-iming melakukan sesuatu yang menyenangkan telinga dan memupuk keinginan daging kita. Itu memang menyenangkan sih. Makanya firman Tuhan juga berkata, jalan menuju kepada kehidupan itu sempit, tapi jalan menuju kebinasaan itu lebar. Ya, manusia lebih senang mendengar dan mengikuti, melakukan, mempercayai hal-hal yang menyenangkan kedagingannya. Padahal itu katanya ujungnya ada arwah-arwah. Nah, sekarang begini, hati-hati dengan segala macam iming-iming yang tampaknya menyenangkan bagi kedagingan kita. Oh, itu sangat berbahaya. Manakala hikmat itu biasa saja menyampaikan, mau hidup yang benar, mau hidup yang baik, harus begini, harus begitu, supaya hidupmu benar. Rupa-rupanya yang begini-begini mungkin kurang menarik. Ya, memang ada tipe-tipe orang yang suka jadi korban iklan. Kalau saya sih nggak mau. Dengan pengalaman-pengalaman yang tadi saya alami, kapok rasanya. Kali lain ketika saya melihat sebuah iklan yang tampak menarik dan menggugah rasa kedagingan ini, contohnya rasa ingin dapat untung yang lebih banyak gitu, saya malah berhati-hati dengan iklan seperti ini. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Jadilah bijak memilih. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang bijak memilih. Memilih apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang tampaknya gak menyenangkan bagi kedagingan kami. Kami gak mau jadi korban iklan. Tolonglah kami ketika kedagingan kami terpicu oleh iklan-iklan yang menarik dari dosa. Kami gak mau jatuh ke sana. Ingatkan kami senantiasa agar kami berhati-hati dan tidak jadi korban iklan. Terima kasih Tuhan. Pimpin hidup kami berjalan dalam ketaatan pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.